Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu kita beriman kepada Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT jabarkan di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dialah Allah SWT yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia saja. Al-Hayyul Qayyum. Allah sebutkan argumentasi tauhid. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi dengan segenap peribadatan yang lahir maupun yang batin? Allah sebutkan di situ argumentasi yang pertama karena Allah Al-Hayy. Allah SWT yang maha hidup. Zat yang maha hidup, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Artinya yang tidak hidup atau yang akan mati atau yang sudah mati maka tidak layak untuk diibadahi. Yang berhak untuk disembah dan diibadahi hanya Allah saja satu-satunya. Semua yang hidup pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti mati. Kalau sekiranya yang tadinya hidup kemudian mati tidak layak diibadahi, apalagi yang memang asalnya benda mati. Sehingga para nabi, para malaikat tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Wali-wali orang soleh tidak layak untuk disembah. Jin tidak layak disembah. Matahari, bulan dan bintang tidak layak disembah. Karena mereka mati akan pasti mati. Kemudian argumentasi yang kedua. Kenapa hanya Allah SWT yang layak untuk diibadahi? Karena Allah Al-Qayyum. Yang berdiri sendiri. Tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan langit, Allah SWT tidak membutuhkan kursi, Allah SWT tidak membutuhkan manusia dan jin. Allah berdiri sendiri. Arsy membutuhkan Allah, sorga membutuhkan Allah, malaikat berketergantungan kepada Allah. Semua makhluknya berketergantungan kepada Allah. Allah berdiri sendiri. Dalam pada itu Allah SWT al-muqim li ghairihi. Allah SWT yang mengatur segenap hajat hidup hambanya. Allah yang atur alam semesta. Semua yang ada dalam semesta Allah atur. Argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dalam kehidupannya, dalam pengaturannya, dan dalam kekuasaannya atas alam semesta, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Artinya, sosok yang capek lalu dia mengantuk dan tidur sama sekali tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Argumentasi yang berikutnya, kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Allah yang memiliki semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sorga. Allah yang memiliki neraka. Allah yang memiliki matahari. Allah SWT yang memiliki bulan. Allah SWT yang menguasai bumi. Semuanya milik Allah SWT. Allah Maha Kaya. Yang tidak memiliki, maka tidak layak untuk diibadahi. Atau memiliki tapi terbatas kepemilikannya, tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Kemudian argumentasi yang berikutnya, kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Barangkali ada yang bersangka, kami tahu hanya Allah SWT yang berkuasa. Kami tahu hanya Allah SWT yang bisa memberikan rezeki. Allah yang memiliki segenap penjuru alam semesta. Allah yang menguasai hamba-hambanya. Kami tahu itu. Tapi tidakkah boleh kami meminta syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah? Tidakkah boleh kami meminta petunjuk, arahan, bimbingan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah? Yang kami mohon agar kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kami mohon kepada mereka agar hajat kami dikabulkan kepada Allah. Ya,
kita katakan memang Allah punya makhluk-makhluk yang spesial. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk-makhluk yang Allah dekatkan. Tapi dalam urusan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, Allah bantah keyakinan seperti tadi. Keyakinan orang-orang musyrikin dari zaman jahiliyah. Tatkala mereka beribadah kepada Allah cuman dalam rangka minta didekatkan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahid dinul khalis. Waladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum talihun innallaha yahdi man huwa kadhibun kafar. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa kata mereka? Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan kami sedekat-dekatnya dengan Allah. Mereka orang yang dekat, mereka orang yang suci, sementara kami orang yang nista, yang dosa, yang selalu berbuat salah dan dosa. Dan mereka punya hak di sisi Allah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain di surat Yunus ayat yang 18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula'i syufa'una min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Walaupun kata mereka, kami itu cuma minta syafaat agar kami disampaikan kepada Allah. Padahal Allah katakan di awal ayat, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula'i syufa'una indallah. Mereka berkata, Allah katakan mereka beribadah kepada Allah. Mereka berkata kami cuma minta syafaat. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan hal yang demikian adalah kesyirikan. Nah, dalam ayat ini Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat harus minta izin dulu kepada Allah. Nabi Nuh dan semua para nabi, orang-orang saleh, syuhada dan salihin, tatkala memberi syafaat harus minta izin kepada Allah agar Allah izinkan. Makanya Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu hanya untuk Allah, hanya milik Allah SWT. Semua syafaat milik Allah. Kalau begitu diminta kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW minta syafaat kepada Allah. Minta agar diizinkan memberikan syafaat. Makanya ketika di syafaatul uzma, maqaman mahmud yang kita minta setelah setiap selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi kami yang mulia pada maqaman mahmud yang telah Engkau janjikan, agar dia bisa memberikan syafaat yang paling besar kepada umat manusia. Tidakkah kita lihat di hadis tersebut bahwasanya baginda Rasul SAW tersungkur sujud sekian lama dan sekian masa untuk minta diizinkan bisa memberi syafaat. Lama sekali Rasulullah SAW tersungkur sujud memuja dan memuji Allah yang kata Nabi, tidaklah aku hafal sekarang pujian dan pujian Allah tersebut. Baru Allah kasih ilham aku untuk bisa memuja dan memuji Allah dengan pujian tersebut kelak nanti di hari itu. Nah, kita lihat sekian lama Rasulullah SAW sujud, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, bangkitlah engkau. Wa qul tusma', engkau berujar, engkau akan didengarkan. Sampaikanlah hajatmu, engkau akan didengarkan. Wasal tu'to, mintalah, engkau akan dikabulkan. Subhanallah. Rasul disuruh minta kepada Allah. Dalam hal ini minta syafaat. Washfa' tu syafa'. Dan sekarang silahkan engkau memberikan syafaat. Engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Lihat. Nabinya yang paling mulia, makhluk yang paling dekat dengan Allah harus minta izin supaya bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena Allah katakan kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu hanya milik Allah. Kemudian Allah SWT sebutkan argumentasi yang berikutnya. Kenapa beribadah hanya tertuju kepada Allah? Allah katakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang ada di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Masa lalu manusia dan jin Allah Maha tahu. Masa yang akan datang yang mereka akan lalui Allah Maha tahu. Allah Maha tahu yang sudah terjadi,
yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai kelak di hari kiamat sampai seterusnya. Allah Rasul SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiril khalqi bi 50 alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir hambanya. Allah Maha tahu. Allah tuliskan semuanya. Semua yang terjadi, yang akan terjadi sampai nanti di hari kiamat. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian argumentasi yang berikutnya, kenapa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Siapapun dia orangnya, mau itu malaikat muqarrabin, mau itu malaikat Jibril, mau itu Mikail, mau itu nabi yang mulia Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang mulia yang lainnya. Apakah lagi cuma sekedar derajatnya wali, dikatakan wali? La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak akan bisa meliputi ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah SWT. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya yang berhak disembah hanya Allah saja, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Selain Allah hanya sedikit, pengetahuannya hanya sedikit. Yang mengetahui yang sedikit-sedikit maka sama sekali tidak layak untuk disembah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Lalu Allah sebutkan argumentasi yang berikutnya. Kenapa hanya Allah SWT yang layak disembah? Allah itu maha luas. Allah maha besar, meliputi hambanya. Semua hambanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam sebuah hadis, kursi itu lebih kecil jauh daripada arsy-Nya Allah. Sementara arsy-Nya Allah adalah makhluk yang terbesar. Kursi itu meliputi 7 lapis langit. Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang terbatas dan kecil tidak layak disembah. Yang disembah hanya Allah yang maha luas, yang maha besar. Dengan sifat kemuliaannya, dengan zat yang agungnya, dan dengan kekuatannya Allah maha besar. Kemudian Allah sebutkan argumentasi yang berikutnya, wala ya'uduhu hibzuhuma, dan tidak letih, tidak susah bagi Allah untuk mengatur hamba-hambanya, untuk mengatur langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi yang makhluknya begitu dahsyat. Langit yang sampai sekarang orang tidak sanggup untuk tembus daripada langit yang ada galaksi mataharinya. Tidak sanggup. Bagaimana lagi untuk menembus lapisan langit yang pertama? Itu tidak letih Allah SWT. Tidak capek dan tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semuanya. Wala ya'udu hifdzuhuma. Tidak susah bagi Allah untuk menjaganya. Tidak susah bagi Allah untuk menjaga malaikat. Tidak susah bagi Allah untuk menjaga jin, manusia, hewan, makhluk yang melata, tumbuh-tumbuhan, dedaunan, air, gunung, angin, semuanya yang di bumi maupun yang di atas bumi, yang di dalam bumi maupun yang di atas bumi, yang di langit maupun yang ada di dalam langit. Tidak susah bagi Allah SWT. Wa huwal aliyul azim. Dan pada argumentasi yang terakhir, Allah sebutkan kenapa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, karena Allah maha tinggi lagi maha agung. Allah SWT maha tinggi lagi maha besar. Allah SWT tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Makhluk yang terbesar, makhluk yang tertinggi adalah arsy. Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di atas arsy. Dimensi yang terakhir daripada makhluk adalah arsy. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala akbar. Allah meliputi arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala meliputi arsy-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha besar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disembah dengan argumentasi yang disebutkan di dalam ayat kursi ini.
Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.